Shalom dan selamat hari Sabat. Sabat ini adalah Sabat ketiga. Kita tidak dapat berbakti bersama di gereja. Tapi walaupun begitu, pastikan kita tetap adakan kebaktian kita di rumah. Saya mau ingatkan kita semua untuk tetap tinggal di rumah dan jaga keselamatan kita. Stay home, stay safe. Jaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan dengan sabun dan untuk tetap mengikuti nasihat dari Kementerian Kesehatan Malaysia. Saya masih ingat salah satu dari pelajaran Minggu 2 Belia tahun lalu yang berkata seperti ini. Pada zaman gereja awal, mereka tidak katakan mereka pergi ke gereja. Sebaliknya, mereka mengadakan gereja. Gereja itu bukan hanya merujuk kepada sebuah bangunan. Gereja itu adalah merujuk kepada setiap individu yang percaya seperti kamu dan saya. Kita lah gereja itu. Jangan gunakan istilah gereja ditutup. Kita tidak dapat menutup gereja. Cuma bangunan gereja saja yang ditutup buat masa ini karena semua kebaktian kita ditunda sepanjang tempo PKP ini berlangsung. Tapi gereja Tuhan, bait Tuhan yang kudus menurut 1 Korintus 6 ayat 19 tetap dibuka, tetap ada, dan tetap menyembah Tuhan setiap hari. Oke, beberapa bulan yang lalu ketika kami, saya dan istri berada di dalam perjalanan pulang ke Kudat dari kota Kinabalu, kami singgah sebentar di Pekan Kota Belud untuk membeli barang. Sebelum meneruskan perjalanan pulang, istri saya masuk ke sebuah kedai dan saya hanya menunggu dia di luar saja karena saya memegang beberapa bag plastik bersama-sama dengan saya. Nah, tiba-tiba saya terdengar suara seorang lelaki yang sepertinya sedang memanggil temannya, Samsudin, Samsudin. Kemudian lelaki itu berhenti tepat di hadapan saya lalu berkata, Samsudin, lupa sudahkah kau sama aku? Saya bingung dan terdiam saja sebab saya benar-benar tidak mengenal siapa orang itu dan saya tidak pun kenal siapa Samsudin yang dia maksudkan. Kemudian dia berkata, kita classmate dulu di SMK Pekan. Lupa sudahkah? Saya menjawab, saya tidak pernah bersekolah di SMK Pekan. Orang itu terus menjawab, jadi di mana? SMK Pekan 2? Saya katakan bukan. 7 tahun saya bersekolah di SMK Arsyad. Nah, lelaki itu tidak mengalah dan tiba-tiba mengatakan yang dia ada masalah dan perlukan bantuan saya. Pendekkan cerita, saya tidak dapat membantu orang itu karena saya terburu-buru pulang ke daerah pada waktu itu karena esoknya adalah hari bekerja dan pada waktu itu saya memang tidak mampu untuk menolong dia. Tapi alasan saya yang terbesar adalah saya tidak percaya kepada orang itu karena dari mula lagi dia sudah tunjukkan ciri-ciri seorang yang tidak jujur. Saudara dan saudari, dalam keadaan seperti sekarang ini, saya percaya ada orang di luar sana yang sedang dalam ketakutan. Ya, saya melihat post Facebook sahabat saya di Thailand baru-baru ini, yaitu beberapa hari sebelum perintah berkurung diisytiharkan di negara itu. Ramai orang-orang di sana yang melakukan panic shopping. Tidak kurang juga saya pikir orang-orang yang pada saat ini sedang mencari jawaban kepada persoalan mengapa masalah pandemik COVID-19 ini harus berlaku. Di mana Tuhan? Mengapa Tuhan biarkan saja hal ini semua terjadi? Firman Tuhan dalam Lukas pasal 21 ayat 11 dipetik dari Alkitab versi Borneo. Firman Tuhan mengatakan gempa bumi dan kebuluran serta wabak yang dahsyat akan terjadi di merata-rata. Perkara-perkara yang dahsyat dan tanda-tanda yang hebat akan kelihatan di langit. Yesus sudah katakan lebih kurang 2000 tahun yang lalu bahwa hal-hal seperti ini akan berlaku. Pada hari ini kita dapat lihat dengan jelas bahwa hal ini benar-benar sedang berlaku di depan mata kita dalam bentuk pandemik COVID-19. Poin saya adalah firman Tuhan itu benar dan boleh diharap. Pada saat firman Tuhan katakan itu akan terjadi, itu pasti akan terjadi. Tapi adakah itu bermaksud Tuhan merencanakan yang buruk untuk kita? Tidak. Sejak kejadian lagi Tuhan hanya sediakan yang baik untuk Adam dan Hawa. Matius pasal 7 ayat 11 mengatakan bahwa Tuhan hanya mau berikan yang terbaik untuk kita. Jadi mengapa ini semua terjadi? Sekali lagi saya tidak ada jawaban untuk persoalan ini. Yang pasti Tuhan sangat mengasihi kita dan hanya berminat untuk berikan kita yang terbaik saja. Mungkin seorang bapak yang merotan anaknya kelihatan jahat di mata orang lain.
Tapi adakah bapak itu mempunyai tujuan yang jahat ketika dia merotan anaknya? Seorang guru mungkin kelihatan jahat ketika mendenda murid-muridnya. Tapi adakah guru itu mempunyai tujuan yang jahat ketika dia mendenda murid-muridnya? Tidak. Caranya mungkin kelihatan sedikit kasar, namun tujuannya adalah untuk kebaikan anak itu sendiri. Oleh karena firman Tuhan itu boleh dipercayai, kita boleh juga percaya kepada semua firman Tuhan yang lain, termasuk firman Tuhan yang terdapat dalam pasal yang sama, pasal 21 ayat 18 yang berkata, setelah melalui semua yang disebutkan dalam ayat 7 hingga ayat 17, firman Tuhan katakan, tetapi sehelai rambutmu pun tidak akan hilang. Tuhan akan bersama dan melindungi kita. Saudara dan saudari, Tuhan sedang berada bersama dengan kita pada saat ini. Dia katakan bahwa dia sedang mengawal segala yang berlaku di dalam hidup kita pada saat ini, sehingga sehelai rambutmu pun tidak akan hilang. Dia akan memberikan penjagaan yang terbaik kepada kita sesuai rencananya. Sungguh firman Tuhan itu boleh dipercayai. Apa yang sudah dituliskan lebih kurang 2000 tahun yang lalu sedang berlaku pada saat ini, dan semua firman Tuhan yang lain yang sudah dituliskan juga pasti akan terjadi pada hari-hari yang akan datang, termasuklah kabar baik kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bukankah ini satu kabar yang baik untuk kita di musim-musim yang mencabar seperti ini? Benar, situasi pandemik ini memang merisaukan, tapi Tuhan juga sudah berjanji untuk melindungi kita. Firman Tuhan itu boleh dipercayai. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Yesus berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus katakan setiap orang yang percaya. Yesus tidak mewajibkan agar kita mengerti segala sesuatu yang sedang berlaku. Dia hanya mau kita percaya. Dia katakan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara dan saudari, teruskan berdoa. Beritahu Tuhan bahwa iman, pengharapan, dan percaya kita sudah letakkan padanya. Dia pasti akan berikan yang terbaik kepada kita menurut kasih dan kebaikannya kepada masing-masing kita. Yesus berfirman dalam Markus pasal 5 ayat 36 dan Lukas pasal 8 ayat 50. Jangan takut, percaya saja. Saya mengakhiri pelajaran untuk sahabat ini dengan kata-kata ini. Percaya saja. Selamat hari Sabat dan Tuhan memberkati.